Jujur, kita sering banget kasih. Tapi pernah nggak sih lo mikir sebenarnya banjir itu bisa diprediksi nggak sih? Atau cuma kita pasrah? Masalah utamanya adalah penentuan resiko banjir itu seringkali subjektif. Kita cuma lihat, oh sungainya dekat. Padahal variabelnya kan cuma multidimensional. Gue Apip dan bareng tim gue, Vino dan Raza, Sumi. Tebak-tebak di project computational thinking kali ini. Kita bikin sistem simulasi analisis resiko banjir. Tujuannya simpel, mengubah data lingkungan yang real jadi satu angka skor resiko yang aman. So, we can add before it happens. Sekarang caranya kita memecahkan masalah tadi, masalah sekompleks banjir. Mindsetnya adalah dekomposisi. Kita pecah masalah besar seperti banjir tadi jadi ketiga layer utama. Yang pertama adalah input data wilayah. Kita butuh data mentah yang kita bakal minta dari user untuk memberikan data-data kepada program. Yang kedua adalah proses perhitungan. Ini adalah bagian dari mesinnya. Di sini data-data dari user akan diolah untuk dijadikan sebuah hasil yang nanti bisa dihitung melalui skor akhir. Dan yang ketiga adalah penentuan status. Ini adalah hasil dari seluruh program tadi, apakah aman, siaga, atau bahaya. Tapi apa yang kita ambil? Disinilah kita pakai abstraksi. Kita nggak butuh semua data, kita cuma butuh data yang matter. Berdasarkan riset, kita filter jadi 8 variabel kunci. Yang pertama, itu adalah kemiringan tanah. Kalau tanah datar, pasti air bakal mengenang. Kalau tanahnya miring, air akan terus mengalir. Yang kedua adalah curah hujan. Jelas, hujan menjadi salah satu sumber air yang menyebabkan banjir. Ketiga, itu adalah jarak satu wilayah ke sungai. Ini mempengaruhi seberapa tinggi resiko luapan dari sungai ke wilayah tersebut. Yang keempat adalah elevasi. Elevasi tanah seperti air mengalir dari tanah yang dengan elevasi tinggi ke elevasi yang rendah. Yang kelima itu adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat menyerap air. Dan yang keenam, sementara itu area terbangun seperti hal-halnya beton atau bangunan-bangunan membuat air tidak atau sulit untuk masuk ke tanah. Dan yang ketujuh yaitu adalah drainase. Apakah infrastruktur drainase itu baik atau tidak sehingga dapat mengalirkan air dari satu wilayah dan ke wilayah lainnya. Dan yang terakhir adalah sampah. Ini adalah faktor dari human error-nya. Apakah bisa tercemar atau tidak? Kita fokus ke hal-hal ini, hal-hal seperti kecepatan angin atau pasang surut laut kita exclude dulu biar modelnya makin efisien. And that's how we build the system. Baik, berikut adalah demo dari program kami. Pertama-tama sesuai dengan vouchernya kita masukkan dulu data-datanya. Nah, untuk wilayah yang kami akan analisis itu adalah ITB 1 ITB Jatinangor, dan data-datanya itu kami cari dari internet karena untuk mengobservasi itu cukup rumit. Nah, jadi untuk kemiringannya itu 8, curah hujannya sekitar 2000, jarak sungainya 70, elevasi persentase RTH-nya 82%, yang ini 18 dan 80. Tidak.
Nah, setelah data-datanya selesai di input, maka akan mengeluarkan output berupa total skor penilaian, yang mana adalah semua skor-skor dari data-data ini. Kemudian juga akan menunjukkan tingkat risikonya, apakah sedang atau rendah atau tinggi, dan di sini ditunjukkan kalau risikonya adalah sedang. Nah, untuk berikutnya juga ditampilkan parameter referensi penilaian parameternya. Jadi penggunanya tahu untuk skor segini risikonya berapa dan berapa skor yang dibutuhkan untuk supaya risikonya menjadi lebih rendah. Nah, jadi sekian untuk demo program kami. Apip kembali. So what's the point? Kenapa kita repot-repot bikin ini? Karena dengan computational thinking, kita dapat mengubah masalah lingkungan yang kualitatif yang cuma berdasarkan perasaan jadi data kuantitatif yang dapat terukur. Program analisis risiko banjir ini bukan cuma soal tugas kuliah. Ini adalah prototipe dasar dari Smart City Management. Bayangin, kalau pemerintah kota atau developer perumahan pakai sistem berbasis data kayak gini buat mitigasi bencana, kerugian bisa ditekan, nyawa bisa diselamatkan. Gue Apip, Bareng Vino, Dinda, dan Raza dari kelompok 1. Dan kita percaya solusi besar dimulai dari algoritma yang tepat. Thanks for watching.